Jadi buat teman-teman, buat orang tua yang udah punya anak, orang tua punya anak nggak sih? Enggak selalu. Enggak selalu orang tua punya anak ya. Orang tua bisa tua tapi gimana sih? Orang yang udah tua apa orang tua nih? Kalau orang udah tua belum tentu punya anak. Iya, kan? bener juga nih. Orang 2,000 years later. Buat gimana sih maksudnya jelasin ya? Buat orang tua yang sudah punya anak, Iya. ya gitu. Oke, balik lagi di Halo. kali ini acara kita masih sama kayak kemarin. Kenapa harus pakai kali ini kalau masih iya. sama? Oke, kita masih di Lem Talk. Oke, masih bersama gue Bagus dan Gue Enzo. ya kali ini kita mau berbincang-bincang, kita mau sharing, kita mau berbagi, kita mau ya sedikit banyak ngobrol soal masih dunia live streaming ya kayak. Ya, karena memang sampai saat ini masih itu yang kita sering jalankan ya. Yes, betul. Ada Jadi jutaan video ini lain. dibuat ya itu karena ada jutaan komen dari teman-teman semua. Thank you yang sudah komen. Thank you buat yang udah komen ya. Apa namanya? Jadi kalian bebas ya, kalian bebas buat ya sekedar komen. Artinya, Bang, gue mau tolong bahas ini dong, Bang, gitu. Ya, kalau kita bisa bahas, kita bahas. Kalau kita bisa bahas, kita akan bahas. Kalau kita Betul. nggak bisa bahas, Kita akan suruh lewatin. kalian nonton channel lain yang sudah bahas itu. Enggak, mungkin nanti kita akan find out dulu ya. Kita akan cari tahu coba lah. cari tahu ya. Tapi biasanya sih di dunia di di pembicaraan sekitar live streaming kurang lebih gitu-gitu doang sih Kak sebetulnya Ya, gitu. ya. Biasanya yang biasa kita jalanin sih, nggak bakal jauh dari itu sih. Paling biasanya orang pakai apa, kita pakai apa. Biasanya cuma gitu-gitu doang. Ya, beda-beda tipis lah sama sistemnya kan. Yes, betul Betty ya. Nah, kali ini ya kita mau ngebahas platformnya Kak, gitu. Platformnya. Oke. Jadi Platform. teman-teman mungkin ini ya dunia live streaming sebetulnya bisa di streamingin di mana aja sih atau bisa di live-in di mana aja nggak sih? Mungkin jadi pertanyaan ya beberapa untuk beberapa teman-teman ya gitu ya beberapa pihak. Nah ini kita mau bahas salah satunya Kak itu. Yang pertama adalah salah dua nih. salah satu dulu jadi 9 gitu. Salah satunya adalah yang teman-teman sudah pasti tahu ya sering banget jadi konsumsi publik. Jadi sekarang tuh bukan sandang pangan papan Kak, sandang pangan YouTube kayaknya sih. Oke. Iya benar. Platformnya YouTube. Karena udah jadi makanan sehari-hari kayaknya kayak orang nggak nonton YouTube dikit kayaknya udah Semua orang nonton YouTube ya. sakau kayaknya gitu Mau kan. Anak kecil. Betul, sampai betul. Orang tua pasti nonton Itu YouTube. bahkan sekarang jadi mediasi zaman orang tua zaman sekarang loh Kak gitu. Kadang-kadang karena bapak ibunya terlalu sibuk ngurusin pekerjaan, udahlah nih anaknya nonton YouTube nih gitu. Gue sering liat kayak gitu. Media pengalih ya. Jadi karena apa namanya? Fungsi orang tua diganti oleh YouTube. Iya. Oh, sorry anak saya tidak begitu. Meskipun ya banyak orang tua yang mengklaim kalau nggak apa-apa dari YouTube itu bisa belajar gitu. Tapi ya nggak dilepas juga gitu. Kalau Nggak. ada pengawasan. Kalau ada pengawasan betul, gue setuju banget gitu. Jadi buat teman-teman, buat orang tua yang udah punya anak, orang tua punya anak nggak sih? Nggak selalu. Nggak selalu orang tua punya anak ya. Orang tua bisa tua tapi gimana sih? Orang yang udah tua apa orang tua nih? Kalau orang udah tua belum tentu punya anak. Iya, kan? bener juga nih. Orang Buat gimana sih maksudnya jelasin ya? Buat orang tua yang sudah punya anak, Iya. ya gitu. Atau buat teman-teman yang memang ngasih kebebasan sama anaknya atau sudah bisa memberikan device ya terhadap anaknya, mau itu tab, mau itu handphone itu. Tapi tolong jangan lepas. Lepas, Ya, karena gitu. kayaknya sebenarnya ada cara-caranya sih untuk ada ini ya, ada parental control ya. Ya. Jadi artinya di YouTube itu ya sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu yang gue tahu ada YouTube Kids tahu gue. Ya, itu maksudnya jadi kontrolnya kan kita kalau kita kasih yang kids Ya. otomatis sudah difilter sama Yes, YouTube. betul. Hanya akan keluar konten-konten yang kids. Yang buat anak-anak aja gitu. Itu biasanya usia sampai 5 tahun tuh masih ya mending nonton itu deh. Yes, betul. Oh, kita jadi bahas sana ya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena kemarin kita sempat Iya. ada event soal ini kan. Iya, oh iya benar, Ya, benar. Karena dibahas di sini soal game-game kekerasan tadi. Yes, betul. Konten YouTube yang tidak diawasi akhirnya jadi masuk ke jiwanya anak. Oh, lu di acara gitu lu nyerap juga ya? Gua pikir lu cuma fokus Oh, iya, kita bukan ngedirect cuma acaranya ngomong. doang. Saya bukan cuma jadi FD, tapi harus denger kan. Karena FD pun harus menyerap Iya, acaranya apa benar. sih nih. Iya, benar. Kita cari tahu dulu. Gitu. Yes. Nah, Oke. Lanjut. Kita lanjut ke topik kita.
Ya, back to laptop. YouTube. Ya. YouTube, oke. YouTube lebih dari TV. Gue agak kaget. Bisa gitu juga ternyata lo ya. Oke. Oke, balik lagi ke topik kita. Apa sih yang membedakan live streaming di YouTube dengan di beberapa account meeting video conference yang Kayak Zoom kayak gitu Zoom ya. gitu. Bedanya apa? Tingkat kesulitannya di mana? Terus device-nya beda atau enggak? Boleh nggak kalau sharing, Kak? Oke, YouTube itu kenapa biasa dipilih tadi yang gue bilang lebih ke orang untuk nonton. Kenapa? Kualitas pertama. Oke. YouTube itu untuk video conferencing Lebih bagus. platform dibanding YouTube jauh lebih Dibanding bagus. YouTube, dibanding Zoom. Dibanding Zoom, Yes. itu YouTube pasti lebih bagus Pasti. karena ada yang namanya kompresi. Jadi Di Zoom gambar itu masih dikompres. akan dikompres lagi kualitasnya ya. Kualitas Dia demam apa gimana itu? Dikompres. Kalau gue sih cuma pakai ini doang, handuk basah. Nggak panggil Bu Joko. Bu Joko. Tahun berapa ini? Tahun angkatan Aja. saya kan masih muda. Oke, jadi balik deh ke kualitas. Yes. Biasanya kita akan rekomen ke klien kalau hanya untuk kebutuhan nonton, dasarnya ya audiensnya gimana nih? Ya. Mau nonton aja atau ada interaksi tadi? Biasanya ya udah ke YouTube aja karena mereka Ya. hanya menikmati dengan kualitas yang lebih bagus dibanding dengan Zoom. Betul. Karena kompresi tadi. Tapi kalau Zoom biasanya kan ada interaksi dibutuhkan. Chit chat ya. Nah, tapi ada juga yang dari Zoom dan YouTube. Oke. Jadi interaksinya di Zoom, Mm-mm. di broadcast ke Ya, YouTube. show-nya di YouTube Ya, ya. Oke. jadi nggak hanya langsung nonton aja gitu. Mm-mm. Jadi ada interaksi yang di-show-kan ke YouTube. Iya, iya. Ya itu tadi, karena requirement masing-masing kan beda ya. Kalau hanya Zoom meeting aja, Yap. istilahnya show-nya kita broadcast ke Zoom, Mm-mm. itu beda lagi dengan kita ke YouTube. Karena biasanya ada device yang untuk mengolah semua itu gambar, PowerPoint presentation, Ya. itu dimasuk ke situ, baru kita mau kemana nih? Ke Instagram kah? Ya. Atau YouTube? Atau hanya ke Zoom? Oke. Kalau hanya ke Zoom, biasanya kita hanya butuh tambahan laptop untuk ngepinnya. Pinner. Oke. Misalnya pinner istilahnya. Misalnya, oh ada bapak ini yang mau bicara dari Zoom, nah itu dipin. Kalau ke YouTube, kita butuh satu device lagi yang membroadcast ke YouTube-nya. Oke. Kenapa harus kita pisah dari si laptop Operator. atau PC operator? Karena akan membagi bebannya. Iya, betul. Karena YouTube itu kan butuh Daya yang cukup besar iya, ya. Betul, jadi betul. dengan laptop yang mumpuni lebih aman istilahnya. Biasanya sih kita pakai spek-spek yang gaming ya. Yes. Karena itu sudah dengan VGA kartu grafis yang udah oke ya kan. Nah, itu Minimal berapa sih Kak ininya? Nggak apa-apa di-share aja ya. Kita ngomong spek gaming, takutnya masih ada yang belum tahu sebetulnya kalau buat streaming. buat sekelas live streaming yang proper ya minimal berapa sih, dianggap berapa? Bukan range harga ya, tapi spesifikasinya ya harus i7 kah? Apa harus i5 cukup? Apa i3 cukup gitu Kak? sebenarnya Buat kalau- operator ya, buat operator dulu. Kalau operator udah jelas harus spek tinggi ya. Makanya dibilang spek gaming itu minimal minimal i7. Minimal i7 ya? i7. Oke. i7 ini kan nanti generasi keberapanya ya kan. Didukung sama kartu grafis VGA-nya yang juga cukup minimal RTX atau GTX 1650 gitu masih oke. Masih gitu. oke ya. Tapi balik lagi ya, broadcastnya kemana? Asetnya banyak nggak? Video yang akan dilempar banyak Betul, nggak? betul, Karena betul. itu mengolah Iya. grafisnya kan di situ. Iya. Semakin besar bagus kualitas VGA tadi, kartu grafisnya semakin aman. Iya. Gitu, Ya karena- kita ngomongin aman atau enggaknya sih Iya, sebetulnya ya. kan kita mau bicara di level aman nih. Betul. Kalau mau ideal kan masing-masing orang, gue mau yang RTX, Iya. wow seberapa puluh ribu juga ada Iya, kalau ada betul, budgetnya ya. Iya benar. Gitu karena Pakai range Predator udah pasti aman ya. aman harusnya. Nggak Predator. Oke, Predator kalau mau sponsor. Ya lanjut. Oke. Jadi itu device itu dibedakan dari kebutuhan tadi. Oke. Minimal segitu. Kan tadi lo bilang kalau dari operator ini ada satu device lagi yang memang diperuntukkan buat YouTube ya, yang harus dedicated buat YouTube Ya. supaya meskipun ini sudah spek dewa tapi
spek gaming, tapi apa namanya, biar pekerjaan si device yang operator ini nggak terlalu berat. Maksudnya nggak kebagi jadi Karena macam-macam. itu tadi berhubungan sama berapa banyak aset digital yang diolah di Yes, situ kan. oke. Di situ udah berat, terus kita tambahin lagi dia melempar ke platform. Oke. Kalau yang streaming ke YouTube tadi, device-nya harus yang sama kayak dia atau bisa yang di bawahnya? Bisa. Karena di dia cuma bawahnya. buat streamingin si Ya, ini doang kan? Karena hanya ngelempar Ngelempar satu doang, output ke sana kan. Nggak Berarti mengolah. i5 cukup ya lah ya? i5 ya, tapi harus generasi yang baru ya istilahnya. Jangan Oh, tetap i5 ya? yang lama. Oke, Karena oke, kembali oke, lagi oke. ke situ tadi Tuh, kemampuan dia. jadi artinya nggak cuman sekedar punya laptop, colok, Yes, betul. punya internet, colok, bisa live streaming gitu. Nggak gitu, bos. Jadi artinya apa namanya, bisa mungkin ya, tapi ya patah-patah gitu kan, ya Bisa. nggak smooth, Atau terus ya, eh, loading ya enggak, Buffering. jadinya nggak streaming, jadinya recording nantinya gitu kan. Nah itu, makanya kebutuhannya benar-benar harus diperhatiin spek itu. Betul. Biasanya kenapa orang pakai vendor? Karena ya Soalnya kita kebetulan- menghindari ini Kak. Jadi di era sekarang tuh banyak golongan mending-mending Kak gitu. Mendingan ini, mendingan ini. jadi laptopnya laptop mending ya. Jadi guys ya, kalau buat live streaming hindarin kata mending-mending. Benar, karena Benar. ini acara yang kalian akan mungkin 1 tahun sekali. Misalnya RAT, RUPS ya. Ya. Itu kalian harus bertanggung jawab terhadap bos-bos kalian. Ya. Pemegang Jadi saham. kalian dipercaya, terus direktur utama kalau ngeliat acaranya berantakan karena nge-lag bla 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 gitu. Aduh, ini acara setahun sekali, kalian mempertahankan sekian rupiah buat apa namanya, vendor yang murah-murah, yang mendingan ini, mendingan itu, tapi acara berantakan ya kalian kelar. Iya, makanya Banyak ya kejadian kayak gitu ya, Benar. di marah-marahin di depan kita lagi ya. Gitu. vendor kan banyak ya, Heeh. dengan semua spesifikasinya, dengan Betul. istilahnya rate-nya. Iya. Kembali lagi kenapa sih kadang-kadang orang ngelihatnya wah ini mahal. Betul. Ya, balik lagi kalau gue mahal ya apa yang di-provide gitu. Yes, betul. Kalau cuman sekedar mau yang gampang ya pakai handphone juga sebenarnya bisa. Kalian Iya tinggal bener ya. taruh, udah streaming ke Iya. YouTube. Iya. Tapi apakah kualitas audionya bagus? Yes, betul. Video Gambarnya juga gambarnya bagus, gitu enggak kan? juga. Karena yang dibutuhkan kan kualitasnya kan. Betul. Nah itu membutuhkan device-device yang juga proper. Dan dia juga nggak punya framing kan, nggak kayak apa Nah namanya. itu tampilan kan. Oh, tampilannya. Tayangan itu akan ditentukan sama ya tampilannya yang oke. Iya. Ada Ada show-nya lah. kita gitu ya. tambahkan hiasan-hiasan itulah. Betul. Itu untuk YouTube biasanya kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas platform YouTube-nya, habis itu device-nya gitu. Nah, terus kalau ngomongin tingkat kesulitannya, Kak, ngerjain apa namanya streaming di YouTube sama streaming di Zoom, susah mana sih, Kak? Kalau ngomong kompleksitasnya lebih gampang ke YouTube. Lebih gampang ke YouTube. Kenapa tuh? Karena kalau Zoom itu kan biasanya tadi itu butuh laptop tambahan buat Pin ngepin. ya? Oh, Nah, oke. itu tergantung. Oh, karena lebih ke satu arahnya dia ya. Ya, kalau YouTube Kalau udah itu- sekali lempar ke Oh. YouTube, that's it gitu. Mereka Orang kalau tinggal kalau nonton. lu mau dua arah tinggal komen doang gitu, Ya, tinggal ngechat doang, biasanya nggak gitu. bisa nggak bisa on cam kan. Nah, Iya, iya, makanya betul, on cam-nya biasanya di Zoom atau Oh, dari segi kitanya lebih ke situ ya, lebih tingkat apa namanya, kalau ngomongin lebih mudahnya lebih mudah ke situ ya. karena Tapi sekali lempar aja udah ke YouTube, that's it. kalau segi perangkatnya lebih harus proper yang YouTube, karena YouTube itu harus menampilkan gambar yang Ya. apa namanya, jauh lebih Kualitasnya. bagus banget sampai 4K ya sekarang YouTube ya. Bisa 4K. Nah, YouTube Cuma bisa kembali sampai lagi kekuatan internet masing-masing ya. Dan buat gua sih 4K untuk sekarang ini juga yang nonton pun iya. Di handphone sayang juga sayang kuotanya. kuotanya, gitu. ya Iya kan? benar. Itu nonton di 720 aja handphone udah bagus. Udah bagus ya. Karena orang juga mau nonton 1080 kadang-kadang nggak mampu di kuotanya atau Iya. wifi. Atau malah nge-lag ya, malah Iya, buffering ya. Akhirnya ya udah di 720 sebenarnya 720 itu ininya ya, Ideal. kualitasnya ya. Iya ideal. Kualitas ideal. Tahu lah, ayo penonton YouTube Paham lah. masalah 1080, 720 itu udah tahu lah. Oke, jadi secara device harus lebih oke yang YouTube, tapi kalau secara
tingkat keribetan ya, ribetan maksudnya tuh lebih effort Kompleks, ya. ya. Lebih effort itu yang si Zoom ya, Zoom. karena Zoom harus ngepin beberapa orang. Ada beberapa device Terus, tambahan lagi. betul. Laptop tambahan, sorry. Device ini maksudnya laptop ya. Lu juga harus menyediakan frame-frame yang 2 Dan frame. orangnya, Hah? orang ngepinnya kan nggak bisa cuman Iya benar. kalau Nggak bisa misalnya- si operatornya ya. Iya, harus operator orang udah itu. tugas sendiri. Iya. Ada lagi namanya pinner Betul, untuk betul, Zoom betul, betul. biasanya gitu. Dan apa namanya framingnya tadi yang gue bilang, kalau di YouTube itu kan ya frame-nya 1 begini kan, bener nggak? Iya. Kalau udah, maksudnya kalau si apa namanya, kalau si Zoom ya mau nggak mau, misalnya kalau ada orang mau chit chat atau si MC yang ada di site apa namanya di lokasi Iya, sama di dengan Zoom. peserta yang di Zoom kan juga paling tidak mau frame to frame tuh kan, ya nggak? Paling tidak ada 2 Dalam frame, satu mau dibikin 3 layar ada frame 2. atau bahkan 4 frame gitu kan. Tergantung, makanya berapa orang yang tayang dalam satu kali segmen satu kali frame itu. Iya betul. Jadi Iya. kompleksnya lah. Gimana? di situ. Udah nangkep belum gambarannya? Gambaran secara luasnya udah nangkep belum teman-teman nih? Artinya perbedaan YouTube, streaming di YouTube dengan streaming di Zoom. Ya, jadi artinya kalau streaming di YouTube itu lebih mudah sebetulnya, tapi alat yang kalian gunakan harus lebih proper, harus lebih spesifikasinya harus lebih tinggi. Karena apa? Karena yang kalian keluarkan benar-benar harus kualitas yang sangat bagus gitu. Kalau di Zoom kualitasnya nggak terlalu bagus karena kalian mau pakai yang sebagus mungkin pun ya itu tetap akan dikompres tadi ya. Betul. Dari Zoom-nya ya berarti. Dari ya? Zoom memang Dari Zoom-nya tetap akan ini, dikompres karena ya. beda platformnya ya. Hmm. Karena kan memang YouTube untuk entertain orang. Betul, Kalau betul. Zoom itu kan video conference. Video conference Istilahnya meeting. nggak butuh yang lu HD tampilan lu kan gitu. Yang penting secara orangnya udah tampil gitu kan, ya kan. Yang penting komunikasinya yang lancar gitu Iya, kan. penggunaannya karena untuk itu kan. Yes, betul. Nah, untuk di Zoom tadi sebetulnya lebih agak kompleks sedikit karena harus ada beberapa orang yang harus menjadi pinner gitu supaya menampilkan orang-orang yang mau karena tampil soal di satu timing frame kan. tadi. Soal timingnya juga harus. Ketika kita misalnya nih contoh MC udah announce, Bapak Bagus dari PT ini akan menyampaikan sambutan dan dia via Zoom. Nah, itu kan timing. Yes, Bahwa betul. pinnernya udah harus siapin orangnya di PC-nya broadcast untuk dilempar dari Zoom gitu. Itu sih. Oke. Clear enough sih gua. Kalau dari gua ya gitu. Ya. Mungkin teman-teman kalau memang ada yang mau ditanya-nanya lagi, boleh langsung komen aja ya kayak. Bisa langsung komen di Boleh. YouTube kita di komen-komen ya. kasih saran masukan. Kasih saran, kalau ada masukan yang juga kita salah terima yang- kok. Iya Betul. kan? Mungkin kita nggak kurang tepat atau menurut kalian kalau cara gue gini bang, nah itu beda. Ya. Boleh, kita open for discussion kok. Iya, di sini. betul. Bukan mau satu arah aja, kita juga pingin banyak dapat ilmu lah dari Tapi anyway kita pakai apa sih Kak kalau ini ya? apanya? Operatornya? Kalau untuk Vmix. Vmix tetap ya. Kita sekarang Kita mau saat ini- YouTube, mau ini kita tetap pakai Vmix. kita ya? pakai Vmix karena kembali lagi ya kemudahan yang kita dapat selama ini pengalamannya lebih fleksibel lah di Vmix itu dibanding yang Tapi artinya ya ini dari sisi kita ya. Ya. Mungkin teman-teman masih ada yang nyaman pakai OBS gitu masih ya. OBS gitu. Masih Karena ada aja sih. Sebenarnya enggak, ini kadang-kadang jadi salah kaprah ya. OBS Vmix lebih bagus OBS. Kalau saya sih lebih ke nyaman. Yes, Kita betul. pakai apa ya nyamannya ya silakan. Banyak ya kok teman-teman streamer yang masih pakai OBS dan lancar-lancar aja. Iya, Karena memang dia udah hafal semuanya, udah hatam shortcutnya, Iya, itu bener. semua udah hafal. Ya, silakan aja. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Ya, yang bagus cuman gua. Bener. Iya, bener ya? Coba tampilin lo bener. Bagus. Oke, kita lanjut. Kita tadi udah bahas YouTube, kita udah bahas apa namanya Device-nya. plus minusnya, device-nya harus bagaimana gitu. Nah, gue mau apa nih tanya lu kayak soal video conference ya. Video conference itu kan yang gua tahu ya, cuman adanya Zoom doang karena Yang terkenal. yang gua sering pakai. Iya. Gue juga nggak tahu soalnya yang ada apa lagi gitu. Tapi biasanya sebetulnya ada apa aja dan beberapa klien tuh pada mintanya yang di luar Zoom ada nggak sih gitu? Ada. Ada juga ya? Ada Zoom. Apa aja sih sebetulnya? Zoom yang umum ya. Zoom yang umum. Karena dia ada gratis. Ya banyak sih gratis. Cuma terbatas fitur kan. Zoom juga kan terbatas 40 menit ya kalau gratisan. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang Nah itu kalau meeting kita
40 menit doang gitu, kita potong lagi. Kalau yang gratis. Yang gratis. Kalau yang berbayar Heeh. itu bisa lebih. Oke, yang Yang kita biasa punya berbayar. pakai berbayar. Oke. Kita Kan pakai lucu berbayar. juga ya. Lagi 40 lagi Airways. serius-serius. Coba live dulu semua. Terus join lagi. Link baru ya guys. Nggak mungkin kan. Makanya itu ada Zoom fitur berbayar supaya bisa. Don't worry guys. Dan Jadi yang tadi kita pakai yang berbayar. masalah kualitas. Hmm. Kualitasnya kalau yang berbayar itu ada yang udah full HD. Udah high definition. Jadi dia Tampilan di tampilannya layar akan kalian lebih- juga nggak jauh lebih ya, bagus tapi ya. tidak berbanding sama tadi YouTube, tetap masih lebih bagus YouTube. Oh iya iya Cuma sih. tetap fitur berbayar ini akan menambah. Itu mungkin Kan. karena tadi alasannya ya, karena YouTube Bu, lebih dari TV boom. Oke. YouTube lebih dari TV boom. Nah, Boleh lagi? Oke. YouTube lebih dari TV boom. Nah, Gue udah mulai terbiasa sama kayak gini. Oke. Jadi Zoom ada, terus yang Lex. ada Microsoft. Iya. Microsoft ngeluarin juga Teams namanya. Nah ini biasanya dipakai sama corporate ya. Dan itu karena itu full berbayar. Kalau lu cuman pakai yang gratis ya nggak bisa balik lagi, fitur-fitur itu nggak. Paling cuma pakai buat join meeting. Kita create pun ada batasannya fitur-fitur. Oke. Dan biasanya lebih kepada eksklusivitasnya pakai ini gitu. Agak ribet sih. Teams itu lebih untuk dipakai live streaming. Itu ada settingan-settingan lagi yang memang harus ada extra effortnya lah kita gitu. Ada lagi namanya Webex, itu juga ada Google Meet, ya kan. Cuma kita belum pernah sih. Gue pernah pakai Google Kalau Meet. Google Meet kita belum pernah yang untuk streaming belum kayaknya. Ah. Banyak kan kita pakai Zoom sama Teams tadi, Microsoft Teams. Itu dua itu sih yang commonnya orang Yang pakai. namanya itu ya. Banyak orang pakai itu, baik perusahaan kecil atau gede ada. Tapi dulu kan banyak ini ya isu-isu yang secure nggak sih gitu loh, data kita diambil gitu. Kayaknya udah nggak ada ya gitu ya. Kayaknya makin kesini Mereka udah makin ngejagain makin ini memperbaiki security-nya ya. Nah, kalau si Teams ini memang karena eksklusif ya, belum pernah dengar sih ada kebocoran apa data atau apa. Teams itu udah pasti bayar ya atau enggak? Bayar. Kalau perusahaan pakai itu Enggak ada yang free. Free-nya ada, ya itu tadi sama kayak Zoom ada keterbatasan. Oh, cuma buat join doang ya? Ya. Nah, kalau Teams itu biasanya kita yang pengalaman kita itu Iya. kita harus didaftarkan emailnya untuk bisa join ke Teams-nya itu. Oh. Jadi kita sebagai streamer nih, vendor, Ini ya, partisipan atau didaftarkan nanti bisa dijadikan istilahnya kalau di situ presenter. Oh, presenter. Oke. Jadi ada partisipan, ada presenter. Nah, nanti ada fitur di Presenter tuh kalau di Zoom tuh ini co-host kali ya? Sama ya, nggak? jadi Iya, bener ya? dia punya fitur untuk bisa admit dan sebagainya. Oke, gitu. iya bener co-host berarti dia. Kalau di Zoom. Itu bedanya, ada fitur-fitur yang berbeda antara Zoom sama Teams tadi gitu. Tapi dua-duanya kita bisa handle ya? Dua-duanya sudah pernah kita Oh, handle. oke. Kalau Webex? Webex Gua belum. dengernya aja lucu tuh namanya Webex. Ya. Dia dari mana sih? Microsoft kan si Teams tuh, MS Team Kayaknya ya. dia nggak dari apa ya istilahnya nggak, kita juga nggak kenal. Oh, nggak Waktu tahu itu ya. pernah mau pakai, sempat udah ada klien waktu itu udah Hmm. kita pakainya Webex gitu. Tapi di last minute ternyata link Zoom-nya sudah tersebar. Jadi Oke. mereka ternyata udah nyiapin Bikin Zoom juga, Nah, oke. akhirnya ya udah Mas, yang udah tersebar aja, ini Webex sebenarnya nggak sering kita pakai juga, lebih buat internal yang benar-benar private. Bagus juga sih ya, daripada kita nyoba-nyoba ya kan. Nah, masalahnya di hari H kita disuruh nyoba gitu kan. Sedangkan kita butuh ngerti sistemnya dia, ya kan. Itu yang kadang-kadang. Ya sekarang sih kayaknya sih yang penting aman aja sih. Jadi buat sekarang gini, dibanding kalian coba yang baru ya, atau maksudnya Biasanya kalau perusahaan itu bukan karena nggak mau nyoba ya, karena mereka udah kontrak. Teams itu kan bayar ya, istilahnya udah jadi kebijakan perusahaan untuk jaga sekuritasnya. ya. Lo harus pakai ini setiap Iya. meeting. Even cuman meeting kita bertiga nih, Iya. ya harus pakai Teams, nggak boleh pakai Zoom, nggak boleh pakai WhatsApp call, nggak Iya, boleh, iya. karena ada rahasia perusahaan yang di situ harus dijaga. Jaga, kan. betul. Itu Oh, tadi iya balik ke sih. kebocoran data, Iya, itu iya. yang perusahaan hindarin. Jadi mereka bukan nggak mau pakai platform lain, memang sudah diwajibkan dari perusahaan. I see. Iya benar-benar. Setuju sih, setuju. Harus pakai, jaga security-nya.
Oke. gitu. Banyak, dibilang banyak juga enggak sih ya, 4 sampai 5 kali gitu-gituan ya. Yang banyak orang Cuman pakai ya. ya kalau gue sih mikirnya ya, kalau selama lu nggak terlalu concern terhadap apa namanya, lagi pula tingkat security mereka juga bulan tiap bulan demi bulan, tahun demi tahun, kayaknya update mereka pasti. akan update terus Pasti. kan. Ketika ada bug atau kebocoran data pasti itu langsung. Apalagi yang berbayar yang kita pakai ya, bukan yang free gitu Itu kan loh. Jadi istilahnya menurut gitu gua, udah bagian dari hak kita ya, dapat betul, sesuatu yang betul. free yang nggak free, yang aman, gitu kan. Harusnya kan kayak gitu. Dan udah gitu kita bisa pastikan kita sudah bener-bener apa namanya, sudah paseh, bahasanya apa ya? Sudah expert. Sudah Kenapa jadi paseh bahasa gua? Fasih. Iya, fasih. Kalau fasih kan Tadi dulu kelamaan di Pondok Cabe gua. gua kelamaan di Sawangan. Oke, karena kita sudah expert di apa namanya, di Zoom atau bahkan MS Team ya, jadi kita sih lebih rekomen ya. Jadi artinya lebih mengurangi kesalahan ataupun Minimalisir ya. iya apa human error Tapi kita terbuka sih sebenarnya untuk platform. Tapi kalau mau Kasih kita itu waktu. kasih kita waktu, betul, buat kita Karena learning kadang-kadang dulu. Kita ya sama-sama harus kerjasama kan. Dan pastinya klien sama kalau kita. memang pakai yang kayak gitu ya udah pasti akunnya dari mereka ya, dari klien ya. Kita nggak mungkin bikin account baru. Tapi kalau YouTube kalau Zoom itu kan kita memang punya account yang memang karena Yang sudah berbayar. yang sudah berbayar. Ya. Karena memang sering gitu Sering loh. dan Klien-klien kita pasti sering terjangkau pakai. buat banyakan orang ya. Betul. Istilahnya kayak gue personal juga bisa istilahnya punya itu akun yang Iya, berbayar iya, secara iya. personal karena Iya. ada Nggak terlalu kebutuhan mahal. meeting-meeting nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang kayak Microsoft Teams gitu kan udah corporate ya, Iya. istilahnya pasti budgetnya lebih besar dan kita nggak bisa tes sendiri karena kita nggak punya akun yang berbayar tadi. Mungkin puluhan juta ya kayaknya. Mungkin nggak. Ya tergantung itunya kan paket-paketnya Oh pasti iya, ada yang jut, Sama ada kayak yang Zoom ada lah, yang- ada iya, 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 paket-paketnya iya, juga. betul. berapa. Nah, mungkin yang paling murahnya aja pun kita nggak rekomen kitanya nggak mau itu karena nggak sering dipakai. Yes, gitu. betul sih. Oke, jadi memang amannya pakai Zoom sih ya, gitu. Cuman Saat ini banyak untuk beberapa yang klien yang mau tetap karena perusahaannya apa namanya mewajibkan memang harus pakai Webex atau tadi MS Team, monggo gitu. Atau beberapa Diskusi apa, sama kita dulu. tapi diskusi dulu ya, paling tidak kasih waktu kita 2-3 hari, 4 hari, 5 hari buat kita pelajari dulu supaya karena pelajarinnya bukan cuma cara pakainya gitu, tapi Ya, flow-nya. flow-nya, terus juga di situ tuh ada beberapa settingan ya, kayak settingan audio, settingan apa namanya yang memang harus kita Ya. capture dan kita satukan Input di outputnya lah. output dari gambar maupun audionya itu harus kita pelajarin dulu Itu gitu. ada sistem. Karena bukan cuman itu kita capture ke apa namanya ke operator, terus operator kita streamingin, nggak cuman kayak gitu. Kadang-kadang suaranya nggak keluar, gambarnya keluar, suaranya nggak keluar gitu. Itu harus kita pelajari dulu gitu ya. Karena settingan tim, settingan si Zoom, settingan Google apa namanya, Google Meet mungkin berbeda gitu, Ya. mungkin berbeda ya. Setiap platform kan punya. Jadi better kita pelajari dulu supaya pada saat hari hanya lancar, bener nggak kak? Betul. Mm-mm. Jangan sampai ada kendala hanya karena ya nggak prepare kita. Yes, betul. Oke, kayaknya sih cukup Kak pertanyaan gua, cukup menginspirasi gua ya. Mungkin juga apa namanya teman-teman juga mungkin saya harapkan bisa terinspirasi juga ataupun teredukasi dari sharing-sharing kita ini gitu. Jadi artinya, tapi buat teman-teman juga kalau masih ada yang punya keluh kesah ya, masih punya pertanyaan, nggak apa-apa, kalian boleh komen ya, komen di bawah. Boleh, silakan ya. Jadi artinya namanya kita apa namanya sharing di YouTube gratis ini gitu kan, ya udah. Tapi bisa kali di subscribe ya. Jadi feedbacknya ada gitu. Keberatan, Betul. subscribe itu kan masih gratis ya. Gratis ya. Senin harga naik. Saat ini masih gratis sih. Belum ada. Boleh di apa lagi? Like. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like. Kalau kalian nggak suka, kalian boleh dislike. Gitu. Jangan lupa ya. Oke. Kalian boleh share juga ke teman-teman. Ya. Dibagikan. Oke, gua rasa cukup buat kali ini Kak.
Ya. mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai masih seputar live streaming. Nanti aja kita akan infokan lagi ya. Oke, buat sekarang kayak cukup dulu ya. Kita akan ada segmen Benar itu cukup menarik tuh ya. Ya. Kita mau bahas nanti daily life dari kru-kru kita yang ada di Live Entertainment ya gitu. Udah. Ini Kayak sih closing lama banget ya. Tiap mau kebiasaan closing, ini. Kita tuh tiap mau closing kayak nggak nemu-nemu mendaratnya gitu kayak. Oke, kita akhirin video kita kali ini. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya, salam sehat. Terus juga, kenapa gue sering dengar salam sehat ya? Nggak apa-apa. Iya, salam sehat. Sekarang kan harus sehat. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semuanya. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.